Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Linda Sari sebagai moderator. Teman saya Vita Purnama Mesi, Fiona Muaratipani, dan Yuha Akila. Kami akan mempresentasikan materi tentang teori-teori humanistik eksistensial dari Viktor Emil Frankl. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Fiona Muaratipani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina, Austria pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi kelas menengah masyarakat Austria. Nilai-nilai dan kepercayaan Yudaisme berpengaruh kuat atas dari Frankl. Pengaruh ini ditunjukkan antara lain oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Viktor E. Frankl adalah proses dalam bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada US International University. Dia adalah pendiri apa yang disebut mazhab ketika psikoterapi dari Wina, yaitu aliran logoterapi. Frankl meraih gelar dokter dalam obat-obatan pada tahun 1930. Tahun 1942 sampai 1945, Frankl menjadi tawanan di kamp konsentrasi Jerman di mana orang tuanya, saudara laki-lakinya, istri dan anak-anaknya mati. Setelah perang berakhir dan semua tawanan yang masih tersisa dibebaskan, Frankl kembali ke Wina sebagai kepala bagian neurologi dan psikiatri di Polyclinic Hospital dan mengajar kembali di The University of Vienna Medical School. Selanjutnya, Frankl menyebarluaskan pandangannya tentang logoterapi melalui artikel, buku, dan ceramah-ceramah. Tulisan Dr. Frankl pertama kali dimuat pada tahun 1924 dalam The International Journal of Psychoanalysis dan telah menerbitkan 27 buku yang telah diterjemahkan dalam 19 bahasa termasuk bahasa Jepang dan Cina. Mulai tahun 1946 setelah pembebasan dari kamp konsentrasi, karya-karya Frankl mulai muncul dan ternyata mendapat sambutan hangat dari kalangan ilmuwan, budayawan, pendidik, filosof, dan rohaniwan. Lebih-lebih setelah pengalamannya menjadi penghuni kamp konsentrasi ditulis dalam buku From Death Camp to Existentialist. Kemudian judulnya diubah menjadi Man's Search for Meaning yang menjadi bestseller di Amerika Serikat. Buku-buku penting lainnya yang ditulis Frankl di antaranya adalah The Will to Meaning, The Unheard Cry to Meaning, Psychotherapy and Existentialist, The Unconscious Good, yang secara keseluruhan menggambarkan orientasi atau pendekatan eksistensial fenomenologis Frankl yang unik dalam menangani berbagai masalah klinis maupun non-klinis melalui logoterapi. Selain dalam bentuk artikel dan buku, karya-karya Frankl juga dapat dipelajari melalui film, rekaman, dan kaset, serta edisi Braille untuk kaum tunanetra. Hingga akhirnya 2 September 1997 pada usia 92 tahun Viktor E. Frankl meninggal dunia dikarenakan gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuha Akila. Teori Viktor E. Frankl. Frankl berpendapat bahwa secara hakiki manusia mampu menentukan kebermaknaan hidup melalui transdensi diri. Salah satunya dengan mengambil ajaran-ajaran agama yang diterapkan pada sebuah kehidupan. Namun Di Muzio berpendapat untuk menemukan makna hidup tidak selalu berkaitan dengan persoalan agama.
melainkan bisa dan seringkali merupakan filsafat hidup yang sifatnya sekuler. Bahkan manusia dapat menemukan makna tanpa kehadiran Tuhan. Manusia dapat menentukan makna melalui realisasi manusia yang meliputi A. Nilai-nilai kreatif yang artinya menurut Frankl, nilai-nilai ini diwujudkan dalam aktivitas yang kreatif dan produktif, biasanya berkenaan dengan suatu pekerjaan. Makna diberikan kepada kehidupan melalui tindakan yang menciptakan suatu hasil yang kelihatan atau suatu ide yang tidak kelihatan. Yang B. Nilai-nilai pengalaman. Artinya menurut Frankl adalah apa yang diterima oleh individu dari kehidupan. Misalnya menemukan kebenaran, keindahan, dan cinta. Yang terakhir atau yang C. Nilai-nilai sikap. Artinya sikap yang diberikan individu terhadap kodrat-kodrat yang tidak dapat diubah seperti penyakit, penderitaan, atau kematian. Perkenalkan, nama saya Vita Purnama Messi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya tentang aplikasi Viktor Emil Frankl pada logoterapi. Nah, jadi Frankl menggunakan istilah analisa eksistensial sebagai persamaan kata dari logoterapi. Kata logos dalam bahasa Yunani ini berarti makna atau meaning, dan juga rohani dalam bahasa Yunani spirituality. Sedangkan terapi ini adalah penyembuhan atau pengobatan. Filsafat logoterapi lahir dari kondisi yang suram dan tiada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teori tentang kodrat manusia dalam logoterapi ini dibangun di atas 3 asumsi dasar, di mana antara satu dengan yang lainnya saling menopang. Yakni 3 asumsi dasar ini, yang pertama yaitu tentang kebebasan berkeinginan. Ia berpendapat bahwa kebebasan manusia merupakan kebebasan yang berada dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, keinginan akan makna. Nah, keinginan akan makna inilah yang akan mendorong setiap manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Yang ketiga, ada makna hidup. Makna hidup ini adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Jadi, menurut Frankl, mengartikan makna hidup ini adalah sebagai kesadaran akan adanya satu kesempatan atau kemungkinan yang dilatar belakangi faktor realitas atau menyadari apa yang bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Kritik terhadap Viktor Emil Frankl. Yang pertama, otoriterisme. Rollo-May berpendapat bahwa logoterapi pada dasarnya otoriter. Dia menyarankan bahwa terapi Frankl menyajikan solusi sederhana untuk semua masalah hidup. Sebuah pernyataan yang tampaknya untuk merusak kompleksitas kehidupan manusia itu sendiri. Rollo-May menyatakan bahwa jika seorang pasien tidak bisa menemukan makna sendiri, Frankl disediakan goal untuk pasiennya. Yang kedua, religiusitas. Pandangan kritis dari kehidupan pendiri logoterapi dan karyanya menganggap bahwa Viktor Frankl latar belakang agama dan pengalaman penderitaan mencegah dia dari menerima makna dalam batas-batas orang. Oleh karena itu, logoterapi didasarkan pada Viktor Frankl, agama pandangan dunia. Viktor Frankl terbuka dan berbicara menulis tentang agama dan psikiatri, dan khususnya dalam buku terakhirnya, Man's Search to Meaning Ultimate 1997. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki sadar spiritual terlepas dari pandangan agama atau keyakinan. Kasus penelitian terkait kasus penerapan teknik bimbingan rohani. Harold, seorang warga Australia berusia parubaya yang kehidupannya dengan cepat berubah carut-marut di luar kontrol seperti seorang pemabuk. Masalah keuangan atau ekonomi tidak didukung oleh sejumlah biaya yang dihabiskan untuk minum dan pengaruh beban pekerjaan.
stres. Simpati istrinya berkurang di samping ia juga punya masalah tidur di tengah malam. Dia pulang untuk menemui Chris Wong, seorang ahli logoterapi. Wong mengkombinasikan pendekatan medis sebagai contoh pemberian informasi terhadap bahaya minuman juga dilakukan dengan logoterapi. Roda kehidupan Harold kembali bergulir. Liku-liku sisi alkohol dari kehidupannya dan tak bisa dihindari. Wong berkata bahwa memungkin untuk memikirkan apa yang dia ketahui dan dapat menentukan pilihan dan menjalani kehidupan dengan berbagai cara. Penekanan logoterapi dapat dipertanggungjawabkan. Cerminan dari suatu pilihan yang membawa perubahan baginya. Ini adalah orientasi terhadap makna penghayatan dan nilai-nilai terakhir yang bisa ditemuinya. Nilai-nilai bersikap yang terdapat gambaran masa-masa mendatang. Perannya sangat menentukan dan menjadi efektif. Setiap kali ia memandang betapa akal pikinya menjadi bumerang, apa dalam sekam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.